terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Kamu sudah tunggu dari tadi kan? Sudah. Baik, adik sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita hari ini, mungkin Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Kita berdiri dulu ya. Kita berdiri. Mari kita berdoa untuk mulai kegiatan kita. Sekarang kami memulai pembelajaran kami. Kami mohon curahkan hati Roh Kudus atas kami, agar kami bisa menerima materi hari ini dengan baik. Kami mohon terangilah kami agar materi hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Namanya Tuhan terpuji kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, adik sekalian, selamat pagi sekali lagi. Mohon perhatian karena Pak akan mengecek kajian kita pagi ini. Kelas ya. Ada Penny Luhur, Anastasia Bertutukang, Antonia Sombolen, Athanasius Galuh, Donatus Kia, Elizabeth Waituan Ribe, Faustin Samoy, Katarina Siparoni, ada. Maria Udukumanire, Maria Bulantai, Marsianus Galuh, Martinus Lawe, Alfa, Martinus Reo Keda, Melania Nuli Bribe, Paulus Redo, Petrus Haruk Lihun, Selviana Nuralein, ada? Selviana ada? Teresia Delia Hera, ada? Teresia Katarina Hayo, Teresia Somiera, Teresia Uduk Telen, Yuda Aminta, Yuda ya? Yuda, Susana Bareklein, ada. Terima kasih sudah dengarkan. Baik, selamat pagi sekali lagi adik-adik sekalian. Kita jumpa lagi setelah beberapa hari kita tidak ketemu. Hari ini kita berjumpa lagi untuk kegiatan belajar mengajar di kelas ini. Semangat? Semangat. Satu kali lagi. Itu dia bawa kalau tentang itu perhatikan ya. Ini tinggi rendahnya pakai tangan. Semangat? Semangat. Terima kasih. Jadi, kalian ini kan orang-orang muda loh. Orang-orang muda. Kalau bahasa kerennya orang bilang apa namanya? Agent of change. Agent of change itu agen perubahan. Jadi harus semangat. Harus semangat. Jadi sebagai orang muda kamu ini penerus bangsa harus semangat untuk belajar dan mencapai cita-cita ya. Keren loh, mencapai cita-cita masa depan. Nah, kalau bicara soal semangat itu perlu kamu contoh itu tokoh-tokoh pejuang bangsa ya. Tokoh-tokoh pejuang bangsa itu mereka semangat sekali itu memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia dari penjajah. Tapi kamu tahu tidak bahwa bangsa Eropa itu pernah menjajah bangsa Indonesia? Tahu tidak?
Siapa yang tahu? Faustin. Apa yang kau tahu? Apa? Indonesia pernah dijajah oleh Eropa dan Portugis. Ya? Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Eropa dan Portugis. Oleh bangsa Eropa, yaitu salah satunya yang disebutkan oleh Faustin, bangsa Portugis. Baik, tepat sekali yang sudah disampaikan Faustin, karena hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya. Bisa jelas? Bisa. Ya, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Mereka jauh-jauh. Barat itu identik dengan Eropa. Mereka jauh-jauh dari Eropa datang ke Nusantara. Datang ke Nusantara maksudnya datang ke wilayah kepulauan di Indonesia. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa tujuan dari mempelajari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Perhatikan di sini. Tujuannya adalah yang pertama ini, peserta didik, kamu adalah peserta didik, toh? Ya. Peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi setelah kita belajar, tujuannya adalah kita mampu untuk menjelaskan apa yang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, juga tujuannya. Paham? Yang kedua, menganalisis kronologi kedatangan dan perebutan hegemoni bangsa Barat di Indonesia. Bagaimana proses kedatangannya? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana urutan kejadiannya? Nah, itu yang akan kita pelajari dan menjadi tujuan dari pelajaran hari ini. Sampai di sini, paham? Oke. Baik, adik-adik sekalian. Ya, perhatikan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Pertanyaan kedua, bangsa Eropa mana saja yang menjajah bangsa Indonesia? Siapkan lembar kertas masing-masing, lalu jawab dua pertanyaan ini. Ya, ini adalah tes awal, pengetahuan awal untuk kalian sebelum kita mulai ke bagian inti pada kegiatan pelajaran ini. Bisa baca jelas? Bisa. Waktunya 3 menit. Satu menit siap lembar kertasnya. 1 menit mengerjakan nomor 1, 1 menit mengerjakan nomor 2. Jangan lupa tulis dengan nama ya. Nama lengkap. Jangan pakai nama samaran. Sudah nomor 1? Sudah, Bang. Lanjut nomor 2. Bangsa Eropa mana saja yang menjajah bangsa Indonesia? Tulis saja
ada di pikiranmu, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu tahu itu yang kamu tulis, ya. Supaya bisa menemukan jawabannya, duduk tenang, konsentrasi supaya bisa tahu jawabnya. Ya. Bagaimana? Oke? Oke. Sudah? Oke, apa ini? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Masih ada? Apa ya? Kalau yang sudah, duduk tenang, kali tutup jawabannya, kita tunggu tanda kematian itu selesai. Sudah? Sudah, oke. Jadi kumpulnya dari depan sudah dari belakang ke depan. Nanti over ke depan. Ini juga over ke depan, dari sini juga over ke depan ya. Sudah? Mari saya ambil dari depan. Sudah? Sudah? Oh ya, belakang nih. Masih ada? Oh ya, langsung lagi. Baik, sudah ada ini jawabannya. Pertanyaannya ada dua. Mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia dan bangsa Eropa mana saja yang menjajah bangsa Indonesia? Adik-adik sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang tidak sempat ditulis, maka Pak minta dengan sangat hormat kesediaan kamu untuk memperhatikan. Kita lihat gambaran materinya dulu ya. Perhatikan penjelasan Eva, sambil perhatikan juga di monitor tentang bagaimana materi hari ini yaitu kedatangan bangsa apa tadi? Eropa. Kemana? Ke Indonesia. Indonesia. Baik, kita mulai materinya. Baik. Sebelum memulai ke materi, Pak akan jelaskan dulu tentang kegiatan pembelajaran seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita akan menggunakan model pembelajaran Maths. Apa itu Maths? Ya, ditulis di situ. Yuk cari pasangan kartu. Jadi kamu akan ada pasangan gitu. Ada yang pegang kartu pertanyaan, ada yang memegang kartu jawaban. Ya, nanti Pak bantu kelompok sebentar. Untuk kelompok nanti bagi, ada yang pegang kartu jawaban, ada kartu pertanyaan. Setelah itu ada kegiatan kamu mencocokkan kartu pertanyaan dan jawaban mana yang cocok. Paham? Setelah cocok, segera menghadap Pak untuk lapor bahwa pasangan saya ini kami sudah cocok pertanyaan dan jawabannya. Ya, segera cepat duduk menghadap dan lapor. Setelah lapor, kalau Pak bilang ini jawabannya sudah bagus, sudah betul, langsung ada lem kertasnya ditempel di sini. Kelompok 1, kelompok 2, gitu ya. Pasangannya ditempel di papan tulis ini. Paham? Siapa pasangan yang lebih cepat menemukan jawaban pasangannya atau pertanyaan pasangannya, dia akan mendapatkan nilai. Paham? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bicara soal bangsa Barat ini kan bangsa yang besar. Sebut saja benua Eropa. Mereka bisa sampai datang ke wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia ini tentu ada latar belakangnya. Ya, kalau bicara sebelum itu ternyata mereka ini mengalami yang namanya masa kegelapan. Padahal sebelum masa kegelapan itu mereka ini mas perang, artinya
berkembang dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu kenal ada namanya Julius Caesar, orang Romawi yang menemukan bagaimana teknik untuk operasi. Jadi itu tandanya bahwa orang Eropa, Romawi itu berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun karena mereka dalam perkembangan selalu hidup dalam sekte-sekte, dalam perkumpulan, yang fokus dalam perkumpulan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi mereka tidak terlalu memperhatikan, mereka mengalami masa suram. Justru yang lebih berkembang adalah orang-orang di bagian belahan timur dunia. Di belahan timur yang berkembang. Hal itulah yang mungkin jadi salah satu faktor mendorong mereka untuk mulai berjuang untuk lebih berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari perhatikan di depan sini layar. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama apa itu? Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi, wilayah Kekaisaran Romawi ini luas. Luasnya itu sampai ke wilayah benua Asia, bahkan sampai ke Afrika. Ya, luas. Tetapi tentu saja sekuat-kuat sebesar apapun bangsa Romawi ini, mereka akan runtuh. Ya, runtuh. Runtuhnya ini menyebabkan orang Eropa, bangsa Romawi dan bangsa-bangsa lain di Eropa, mereka tidak bisa lagi untuk berdagang. Mereka tidak bisa lagi untuk berdagang ke benua Afrika, berdagang lagi ke benua Asia, karena wilayah mereka sudah tidak ada lagi, sudah runtuh. Wilayah kekuasaannya sudah melepaskan diri. Itu salah satu latar belakangnya. Ya. Yang berikutnya, perang salib. Perang salib. Apa itu perang salib? Perang salib ini adalah perang antara bangsa Eropa yang pada dasarnya beragama Nasrani melawan tentara Turki Bani Salib yang pada dasarnya beragama Islam. Nah, karena salah satu pusat perdagangan ini ada di wilayah Asia, tentu saja perang ini yang berlangsung sangat lama, 200 tahun. Perang salib berlangsung selama 200 tahun. Bayangkan 200 tahun. Tentu saja ini periode yang sangat lama, dan namanya perang itu berarti akan menghambat seluruh kegiatan hidup. Mau perdagangan pasti terhambat, kegiatan keagamaan pasti terhambat, perkembangan ilmu pengetahuan otomatis pasti terhambat. Sehingga karena terhambatnya ini, perdagangan itu terhambat. Orang Eropa tidak bisa lagi berdagang, menjalin hubungan dengan bangsa lain. Itulah yang menyebabkan mereka berlayar, lalu datang ke wilayah Nusantara. Perang salib. Lalu berikutnya, maaf ya, lama ini. Ya, jatuhnya Konstantinopel. Tahu Konstantinopel itu apa? Konstantinopel itu nama kota perdagangan. Ya, kota perdagangan. Kota perdagangan ini seperti yang tertulis di atas ini. Tahun 1453, Khalifah Utsmania yang berpusat di Turki. Kota Konstantinopel itu ada di Turki. Turki itu menjadi pusat perdagangan sentral Eropa pada waktu itu. Orang Eropa kalau butuh bahan baku kebutuhan, mereka pasti datang ke Konstantinopel untuk berdagang, beli di Konstantinopel. Dari Konstantinopel itu, lalu Konstantinopel dapat dari mana? Dari wilayah Asia, dari wilayah Afrika. Ketika Konstantinopel ini jatuh, tidak dikuasai lagi oleh tentara Romawi Yunani, orang Eropa, maka Khalifah Utsmania yang berkuasa, Khalifah Utsmania ini melarang orang Eropa untuk jangan belanja barang di Konstantinopel. Nah, kalau sudah dilarang untuk belanja barang itu, jangan belanja di Konstantinopel, belanjanya kemana? Apakah harus langsung mencari rempah-rempah ke Indonesia? Iya kan? Maka mau tidak mau mereka harus langsung ke Indonesia untuk ke Nusantara untuk cari rempah-rempah seperti itu. Berlayarlah mereka. Jadi Konstantinopel ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kedatangan bangsa ini. Berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada gambar apa itu? Gambar kompas. Kompas dari mana? Oh, itu kompas namanya
Kalau kompas itu fungsinya untuk apa? Menunjukkan arah angin. Menunjukkan arah dan tujuan. Arah mata angin ya. Utara, selatan, timur, barat ya. Kompas. Orang menemukan kompas. Sehingga kalau kita bicara soal pelayaran dari zaman dulu sampai dengan zaman modern ini orang tentu butuh yang namanya kompas ya. Kalau tanpa kompas kalau tidak tahu mau ke utara, ke pulau misalnya ke pulau mana? Ke pulau Sulawesi. Kita berlayar ke selatan. Dari sini kita berlayar ke selatan. Ini bisa harus ke utara. Kalau kota perhatikan kota Indonesia kita dari Pulau Flores kita akan ke utara. Kalau ke selatan kita kemana? Langsung ke Australia sana nanti. Samudra Hindia, Australia. Ditangkap untuk Australia. Ya, penemuan kompas ini juga memberikan semangat untuk orang Eropa untuk berlayar mencari daerah yang subur, daerah koloni, daerah penghasil rempah-rempah. Ini penjelasannya ada. Perkembangan pengetahuan dan teknologi terutama pada teknologi pembuatan kapal dan navigasi dengan ditemukannya kompas. Teknologi pembuatan kapal, orang tidak lagi menggunakan kapal yang kecil, tapi kapal yang besar. Paham? Paham. Oke. Berikutnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa. Ada gold, ada gospel, ada glory, gold, gospel. Gold, mencari kekayaan rupa logam mulia atau mulia. Sekarang ini baru kabar terakhir ini emas lagi tinggi-tingginya. Harga emas lagi melambung tinggi emas ini. Ya. Jadi ada doktrin, ada kebiasaan orang kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Kalau sebuah kerajaan itu memiliki banyak emas, kerajaan itu dikatakan hebat, jaya, kaya. Maka mereka berusaha untuk mencari emas sebanyak-banyaknya. Gold. Kemudian ada gospel, ya, memburu kejayaan dengan mengelilingi dunia. Kalau sudah bisa menemukan satu pulau baru, mereka berjaya karena berhasil. Ya. Mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, ada rasa penasaran. Kira-kira kalau saya berlayar ke sana, sampai ke mana? Dapat daratan, dapat pulau atau tidak? Ada perasaan penasaran yang di jalan, berpetualang. Naik ke atas gunung sana, kira-kira di sana itu ada apa ya? Penasaran. Seperti itulah rasa penasaran orang Eropa. Ya. Kemudian ada teori Kopernikus dan Galileo Galilei yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Apakah benar bumi ini bulat ataukah bumi ini datar? Untuk membuktikan itu, ya mereka berlayar. Dan itu juga salah satu tujuan kedatangan bangsa Eropa, ya, berlayar. Kemudian yang ketiga, glory. Apa itu glory? Menyebarkan agama. Ya, agama. Maka di daerah kita Flores ini pun ada daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat penyebaran agama Nasrani. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang menjadi daerah berlabuhnya para penyebar agama ini, para sending, ya, penyebar, memberi pesan yang disebut dengan kabar gembira. Ya. Kalau yang berikutnya, kedatangan bangsa Eropa. Tadi ada Faustin kan tadi? Faustin tadi dia sudah bilang ada bangsa Portugis, ada bangsa Spanyol, ada Belanda dan ada Inggris yang datang ke Nusantara dan yang istilahnya kita sebut menjajah. Kalau bangsa Asia kan pasti ada bangsa Jepang kan yang ada kita. Tapi kalau Eropa ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris. Yang pertama bangsa apa ini? Portugis. Tokohnya adalah bangsa Portugis. Ya, jadi berlayar dari Portugis sampai ke namanya Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu ada di Afrika bagian selatan. Sampai situ dia pulang kembali ke Portugis sana. Pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang lewat dari Tanjung Harapan pantai selatan Afrika Selatan dia sampai ke India. Dia berpikir bahwa India itu sudahlah Indonesia, ternyata bukan. Ya. Tahun 1511 Alfonso di Albuquerque berhasil mencapai
Malaka. Ya, Selat Malaka yang di wilayah Indonesia itu Sumatera bagian utara, antara Sumatera bagian utara Aceh itu dengan negara Singapura ada selat itu. Nah, disitulah Alfonso di Berburu sampai di situ. Sampai di situ, kemudian dia di situ dia ketahui bahwa Malaka itu pusat perdagangan. Jadi barang-barang dari seluruh Nusantara ini dikumpul di Selat Malaka. Dari Malaka baru kan tadi kemarin Konstantinopel. Kemudian dari Malaka, Alfonso menuju ke daerah Maluku, penghasil apa? Rempah-rempah. Ya, di Maluku dia diterima oleh Raja Ternate dan membangun benteng. Diterima baik, diizinkan membangun benteng. Ya mungkin itu awal atau dalam perjalanan mereka sudah tidak nyambung lagi lalu putus hubungan. Kan biasanya awal-awal penjajah biasanya begitu. Penjajah jangan berpikir yang lain. Kemudian bangsa yang kedua bangsa apa? Spanyol. Siapa nama tokoh di situ? Columbus. Gagal mencapai India dengan pelayarannya. Kemudian pelayarannya dilanjutkan oleh Magallanes berlayar dan akhirnya si Ferdinand Magallanes ini sampai di Filipina tahun 1521. Karena mereka berlayar dengan tujuannya adalah menyebarkan agama Nasrani dan juga pasti ada campur Magallanes ini dengan penduduk asli di Filipina. Dia ini akhirnya terbunuh di Filipina. Untung saja dalam pelayaran dalam satu kapal itu ada seorang namanya Sebastian Del Cano. Nah, Magallanes terbunuh. Del Cano lanjut dengan kapal berlayar terus dan sampai ke Maluku, yaitu di Pulau Tidore. Paham? Kalau tadi Alfonso di Albuquerque sampai ke Ternate, si Sebastian Del Cano sampai ke mana? Tidore. Ketika sampai di sana, dia menyadari ternyata sudah ada bangsa Portugis, yaitu di Ternate. Perebutan kekuasaan terjadi di sana, di mana Portugis bersama Ternate, sedangkan Spanyol bersama Tidore. Ya, ada konflik di sana. Nah, karena konflik inilah kita mengenal yang namanya Perjanjian Saragossa. Pernah dengar Perjanjian Saragossa? Belum? Perjanjian Saragossa itu perjanjian untuk memisahkan wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Portugis dan wilayah kekuasaan Spanyol. Di situ dikatakan, berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol mendapatkan Filipina. Jadi, Filipina berarti bagian utara bumi. Sedangkan Portugis mendapatkan Maluku berarti bagian selatan. Mereka membagi dunia ini jadi dua. Bagian utara, belahan utara menjadi milik Spanyol, maka di daerah Filipina banyak orang Spanyol. Bagian selatan milik Portugis. Itu isi perjanjian apa namanya? Saragossa yang dilakukan oleh Paus. Ya, penengahnya adalah Paus. Paham? Bangsa berikutnya adalah bangsa Inggris. Ya, bangsa Inggris. Perintisnya adalah Sir Francis Drake. Ya, tahun 1579 dia sampai di Ternate. Kemudian kembali ke Inggris, bawa rempah di sana. Ya, karena pengalaman Sir Francis sudah sampai di sana, Ratu Inggris, Ratu Elizabeth ini akhirnya berupaya untuk lebih meningkatkan pelayaran dan perdagangan untuk beli rempah-rempah. Karena mereka sudah tahu tempat penghasil rempah. Oleh karena itu, Ratu Elizabeth ini membentuk organisasi, ya, organisasi perdagangan. Namanya ini singkatannya AIC. AIC itu singkatan dari East English Company. Jadi perusahaan dagang milik Inggris. Kalau Belandanya namanya VOC, Verenigd Oost-Indisch Company. Ya. Tentu saja penulisannya beda karena yang dari Inggris dengan Belanda kan berbeda. Ya. Seperti itu ya. Berikutnya adalah bangsa apa? Belanda. Ya. Armada Belanda
pula. Yang pertama sampai kita sebut tokohnya adalah sampai yang tidak kenal dengan Cornelis de Houtman, tiba di pelabuhan Banten. Tapi kemudian karena etika kurang bagus di sana, ia tidak diterima. Kemudian dia berusaha untuk ke Maluku, tapi gagal di sana. Ya. Ada konflik lagi dengan bangsa Portugis di Maluku. Kemudian muncullah perusahaan dagang VOC, ya, Verenigd Oost-Indisch Compagnie, perusahaan dagang milik Belanda, swasta, bukan pemerintah. Jadi ada beberapa kelompok orang, misalnya 1, 2, 3 orang ini punya modal, ini punya modal, ini punya modal, modal-modal ini digabungkan dari satu perkumpulan dagang untuk beli hasil alam gitu, ya. Bagaimana adik-adik sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai ini? Ada? Siapa yang mau tanya silakan? Nama siapa? Siapa? Tepin. Tepin mau tanya apa tadi? Apa dampak dari negatif datang dari bangsa Eropa? Ulangi. Apa dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa? Oh ya, kalau bicara tentang dampak positif dan dampak negatif kedatangan bangsa Eropa, bangsa Eropa ini kan datang kemudian kita lihat mereka dengan teknologi perkembangan iptek dan teknologinya maju sekali ya. Seperti tadi ada kompas, mereka tentu akan datang dan bawa itu. Dan ketika tadi bangsa Belanda misalnya, mereka ke Banten, bangsa Portugis mereka ke Ternate, minta izin ke wilayah tersebut, penguasa wilayah tersebut, sekaligus membawa ke upeti. Ya, mau upeti. Tentu saja pasti ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana bisa sampai ke sini. Teknologi yang mereka bawa itu penting bagi kita. Ya, ilmu perbintangan, ilmu astronomi, melihat rasi bintang, malam-malam kalau lihat itu rasi bintang itu ada Sagittarius, apalagi yang lain-lainnya. Itu bentuk jalan. Ya, ilmu pengetahuan mereka bagi. Dampak negatifnya adalah setelah kita menerima mereka, mereka berupaya untuk monopoli, menguasai perdagangan, mengatur harga barang. Toh barang ini milik kita. Yang mengatur harga barangnya adalah mereka. Seharusnya kalau saya memilih barangnya, saya mau jual barang 1 kilo 500.000. Suka-suka saya barang saya mau beli, ya terserah. Tapi ini mereka yang mengatur barang, monopoli, dan semuanya akan dijual ke mereka. Mau monopoli menguasai perdagangan dengan etika yang kurang bagus. Bahkan ikut campur dalam urusan kerajaan di pusat. Itu dampak negatifnya. Seperti itu ya, ada apa namanya? Kevin. Bagaimana? Sudah mengerti semua toh? Baik, adik sekalian. Selanjutnya kita akan bermain, melakukan permainan. Jadi bakal berkelompok terlebih dahulu ya. Siap? Semangat? Ada yang mengantuk? Tidak. Apa ya? Baik, kita bagi kelompok dulu. Bagi kelompoknya begini. Nanti hitung 1 sampai 3. Misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otomatis sebentar yang dapat nomor 1 akan menjadi anggota kelompok nomor 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3. Bisa? Paham? Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Sudah? Pas? Maka seperti itu. Nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3. Dan tenang ya. Yang tenang dulu.
susun kursi mejanya, tempat duduk kita itu bentuk U. Jadi nanti kasih space tengah, bagian sini dan sini, kiri dan kanan tangan paha ini tempat duduk sekaligus dengan mejanya. Sedangkan bagian belakang itu kunci saja. Bisa? Bisa. Oke, kita lihat. Ayo. Dan suara. Suara dulu, Pak. Ini geser lagi. Apa ya? Kamu yang bagian sini, bagian sini, belakang sini ya. Oke, satunya jadi mana di belakang? Enam belas belakang. Kelompok satu di bagian kiri, kelompok dua di bagian sini, kelompok tiga di tengah. Duduk yang depan. Oke. Siap? Terus semuanya dulu. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kita akan bermain kartu. Ya. Kelompok satu akan memegang kartu pertanyaan, kelompok dua akan memegang kartu jawaban. Kemudian setelah memegang, semuanya maju ke depan dari sini dengan aba-aba. 1, 2, 3, mulai langsung mencocokkan pertanyaan ini ada di mana jawabannya. Oke? Setelah yakin cocok, menghadap ke Pak Guru untuk beritahu bahwa kami punya pasangan kartu jawaban sudah cocok. Kalau Pak sudah sangat cocok, langsung segera menuju ke sini. Lainnya jangan banyak-banyak, sedikit saja tidak apa-apa. Tempel, kelompok satu di sini pasangannya, kelompok dua di sini pasangannya. Oke? Saya itu kembali diam-diam ke tempat duduk. Setelah selesai, semua sudah tempel, Pak akan bantu lagi pasangan-pasangan itu untuk presentasi. Oke? Siap? Siap. Kelompok satu pertanyaan ya. Oke. Dua. Bilang terima kasih. Penasaran kelompok tiga tugas siapa? Ketika mereka lagi mencocokkan kamu penyemangat, gitu ya? Nanti semua ketika giliran kamu mereka punya oke? Sudah baca pertanyaannya? Kelompok satu sudah baca pertanyaannya? Sudah. Kelompok dua sudah baca pertanyaannya? Jawabannya? Sudah. Sudah? Sudah. Mari maju ke depan. Semangat. Oke. Jangan dulu, jangan bertemu pasangan ya, sabar dulu. Bertemu pasangannya ini. Ini pasangan bayaran sampai kamu sendiri. 2, 5. Sudah apa kabar? Sudah siap? Siap.
Nanti dengar apa-apa ya. Dengar apa-apa dari Pak. Misalnya 1, 2, 3 mulai gitu ya. Siap? Siap. Siap. Ini bicara. 1, 2. Setelah menemukan pasangan, diskusi sejenak dengan pasangan, yakin bahwa itu sudah benar jawabannya. Oke? Diskusi dengan pasangan, kamu pasangan diskusi yakin. Ini jawaban iya. 1, 2, 3. Oke, langsung tempel. Ayo. Ya, kelompok 1 di situ sebelahnya sebelah itu kelompok 2. Oke, kembali bisa. Sini lagi lah, sini. Kalau kita mau awak. Kalau salah satu pasangan maka akan salah semua. Iya. Ayo. Oke, silakan dulu pasangan saudara. Sudah? Yang kedua pasangan berikutnya. Pasangan berikutnya. Pasangan berikutnya satu. Yang lain mundur. Oke. Siap? Bagus baru. Yang sudah dapat langsung di tempatnya. Langsung tempel dan duduk ya. Semangat bisa. Ada yang ambil sudah? Ada yang ambil dulu kartu yang mau ini.
Lurus ya. Sudah? Sudah? Oke? Oke, kita lanjut pasangan yang pertama. Silakan maju pasangan yang pertama untuk dibacakan pertanyaan dan jawabannya. Tepuk tangan. Silakan. Sudah sudah mulai langsung dibacakan saja. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang telah diberikan. Nama saya. Perkenalkan nama lengkap saya Tresya Ukile, biasa disapa dengan Desa. Pertanyaannya, mengapa jatuhnya Konstantinopel dianggap sebagai salah satu faktor pendorong bangsa Barat mencari daerah rempah-rempah sendiri? Jawabannya, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 mengakibatkan masukan rempah-rempah ke wilayah Eropa. Hal ini dikarenakan perjuangan yang dilakukan oleh Turki bersaing pada bangsa Eropa. Sudah? Terima kasih, silakan duduk. Pertanyaannya tadi adalah mengapa jatuhnya Konstantinopel dianggap sebagai salah satu faktor pendorong bangsa Barat mencari daerah rempah sendiri? Jawabannya, jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 dan Turki mengakibatkan pasukan rempah-rempah putus. Seperti yang Pak jelaskan tadi bahwa ketika Konstantinopel runtuh, maka pasukan rempah-rempah pun tidak ada lagi di Konstantinopel, sehingga orang Eropa terpaksa harus mencari daerah penghasil rempah. Pasangannya cocok? Cocok. Pasangan kedua, silakan maju. Suaranya lebih keras lagi ya, lantang suaranya biar kita semua di sini dengar. Silakan. Apa Menghadap, silakan saja seperti ini biar teman-teman lihat. Yang ganteng itu kan? apa faktor yang menjadi pendorong bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Satu, adanya semangat keras atau wista. Dua, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah. Tiga, semangat. 3G yaitu gold, glory, dan prosper. Terima kasih. Silakan dulu. Pertanyaannya adalah apa faktor yang menjadi pendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Faktor yang mendorong. Di sini pasangan siapa? Faustin dan Novianto. Menjawab satu, adanya semangat penaklukan. Semangat untuk menaklukkan, mengalahkan. Yang kedua, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah, tentu saja itu hal yang wajib. Yang ketiga, semangat 3G, 3G versi Indonesia, Gold, Gospel, dan Glory. 3G, sinyal 3G. Ya. Terima kasih untuk Novianto dan Faustin. Pasangan ketiga, silakan. Yang lain kita tenang ya. Suara lantang. Ini gambar siapa dengan siapa? Desi dan Tiara. Silakan Desi dan Tiara. Apa yang dimaksudkan dengan gospel? Orang Eropa yang sebagian besar beragama Kristen terdorong pergi kemampuan untuk mewartakan Injil. Mereka percaya bahwa mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah panggilan hidupnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaannya, pertanyaannya, apa
Jawabannya adalah ada orang Eropa yang beragama Kristen punya keinginan untuk menyebarkan agama. Paham? Kan tadi ada di gospel dan pasangan berikutnya, kan? Sangat gampang. Kasih jalan, kasih jalan. Suaranya mantap. Ya, baca dulu. Siapakah tokoh penting Kesultanan Denmark yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Harapan? Jawabannya Fathahila. Fathahila. Ini kita semua pasti sudah tahu, ya, bahwa mana pertanyaannya tadi? Tokoh penting dari Kesultanan Demak yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Harapan namanya adalah Fathahila. Silakan dulu. Lanjut berikutnya. Ini pasangan siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Nama saya? Antonius. Antonius Daru dengan? Silakan. Jelaskan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman memimpin pelayaran menuju ke timur. Pelayaran dilakukan dengan menempuh dari pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan sampai Samudra Hindia sampai Selat Sunda sampai Banten. Ulangi pertanyaannya secara lantang lagi. Jelaskan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Ya, dengar? Dengar. Jawabannya? Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman memimpin pelayaran menuju ke timur. Pelayaran dilakukan dengan menempuh rute pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan sampai Samudra Hindia sampai Selat Sunda sampai Banten. Yakin? Yakin? Yakin, harus yakin. Jelaskan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Tadi ada tokoh namanya siapa tadi? Cornelis de Houtman. Memimpin pelayaran, kemudian sampai ke pantai barat Afrika, kemudian Tanjung Harapan, lalu sampai ke Banten. Tapi ketika sampai di Banten, apa yang terjadi di sana? Diusir. Terima kasih untuk pasangan. Pasangan yang terakhir untuk kloter pertama, silakan. Silakan. Bagus saja, silakan. Ayo, pasangan terakhir. Bagus saja. Silakan. Jelaskan isi perjanjian Saragossa. Ya. Daerah kekuasaan Portugis adalah dari Brazil ke timur sampai Maluku, sedangkan Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat sampai Filipina. Terima kasih, tepuk tangan. Tiara dan Novianto, silakan kembali ke tempat. Pertanyaannya adalah isi perjanjian Saragossa. Jawabannya adalah daerah kekuasaan Portugis Brasil ke timur sampai ke Maluku. Benar kok penjelasan tadi? Sedangkan Spanyol menguasai Filipina. Jadi yang dilakukan oleh Paus bagi dua buku dunia ini bagi dua. Bagian utara, Filipina ke utara itu menjadi kekuasaan Spanyol, kemudian Maluku ke bawah ke selatan menjadi kekuasaan Portugis. Tepuk tangan untuk kloter pertama. Kloter kedua adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 duduk di bagian kiri dan kanan dari Pak. Silakan kelompok 1 kembali ke sana. Ambil posisi di saja, ya Bapak.
Yang kelompok 3 mana? Nah, yang belum. Kelompok 3 yang belum. Silakan duduk di sini. 2 orang. Yang sana 2 di sini. 2 orang biasanya. 1, 2, 3. Oh ya, pas. Baik, kita mulai. Bagian kiri dari Pak akan menjadi kelompok pertanyaan, sedangkan bagian kanan akan menjadi kelompok jawaban. Bilang terima kasih. Kelompok jawaban. Seperti biasa dengar apa-apa dari Pak? Siap? Silakan maju ke depan. Orang yang kedua. Berapa namanya? Sudah baca jawabannya, sudah baca pertanyaannya, diam-diam. Sudah baca? Siap. 1, 2, 3, mulai. Ada yang sudah? Apa pertanyaannya? Oke, silakan. Yang sudah langsung terlihat. Langsung. Oh ya. Untuk kedua. Di bawah. Yang belum di bawah dulu. Ya, pertanyaannya. Ya, jawabannya. Oke, sangat keren. Langsung kembali yang sudah level pertanyaan dan jawabannya, pasangan langsung kembali ke tempat duduk. Ini pertanyaan, ini jawaban. Jawabannya apa? Oke, sangat keren. Sudah? Ya. Apapun yang terjadi kita harus hadapi ya. Kita siap di tengah jalan. Ikuti dengarkan instruksi dari Pak. Siap? Lagi. Ini penting. Apapun yang terjadi kita harus tetap jalan ya. Karena ini sudah di tengah jalan. Ikuti instruksi dari Pak. Paham, Bapak? Paham? Terima kasih. Kita mulai. Pasangan pertama, ikuti instruksi dari Pak. Paham? Silakan maju pasangan pertama. Silakan maju. Silakan baca jawabannya. Siapakah tokoh yang memimpin armada Inggris yang tiba di Banten pada tahun
Ulangi. Agak serong ke depan sedikit. Pertanyaannya soal lantang, jawabannya soal lantang. Siapakah? Pertanyaannya, siapakah tokoh yang pemimpin armada Inggris yang tiba di Banten 1602 yang Siapakah tokoh pemimpin armada Inggris yang tiba di Banten 1602 Masehi? Yang bacanya ya. Jawabannya adalah Sir James. Sir James Sastra. Sir James Sastra. Terima kasih, silakan kembali. Pasangan ketiga. Pasangan ketiga, silakan. Pasangan ini pasangan laki-laki ya, jadi suaranya harus lantang. Baik. Suaranya lantang sama sekali lantang. Bagaimana sikap bangsa? Ulang, nama saya. Nama? Desa Tukang dan Martin. Desa Tukang dan Martin. Bagaimana sikap bangsa Indonesia pada awal kedatangan bangsa Barat? Bangsa Indonesia menerima dengan baik atas kedatangan bangsa Barat pada awalnya. Setelah tahu bahwa bangsa Barat hanya akan memanfaatkan kekayaan Indonesia, maka rakyat Indonesia segera melakukan perlawanan. Dengar jelas? Dengar. Kurang jelas? Kurang jelas. Suaranya kurang keras kan? Ya. Suaranya lebih keras lagi karena perempuan tidak dengar. Oke? Siap? Ya, pulang. Bagaimana sikap bangsa Indonesia pada awal kedatangan bangsa Barat? Ya. Bangsa Indonesia menerima dengan baik atas kedatangan bangsa Barat pada awalnya. Setelah tahu bahwa bangsa Barat hanya akan memanfaatkan kekayaan Indonesia, maka rakyat Indonesia segera melakukan perlawanan. Terima kasih, silakan dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap bangsa Indonesia pada awal kedatangan bangsa Barat? Jawabannya adalah bangsa Indonesia pada awalnya menerima baik, tetapi dalam perjalanan waktu bangsa Barat memanfaatkan. Kemudian kekayaan alam Indonesia dan akhirnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Pertama diterima baik karena berpikir bahwa ini orang baik, tamu. Jadi budaya ketimuran kita itu biasanya kalau tamu itu diutamakan. Jadi kita di belakang apa adanya, tamu kita hormati. Tetapi lama-lama tamu ini berulah makin jadi. Ya, jadi akhirnya kita pun melakukan perlawanan. Pasangan yang terakhir dengan kami instruksi. Ini pasangan yang terakhir. Tepuk tangan yang paling meriah. Ya, salam dari kamu. Nama siapa? Kita tahu dulu. Nama lengkap. Mas yang sudah merah dan ulang, sudah jelas? Oke. Silakan. Apa tujuan awal bangsa Barat datang ke Indonesia? Ulangi. Apa tujuan awal bangsa Barat datang ke Indonesia? Pada awalnya hanya untuk membeli rempah-rempah, namun dengan ditemukannya dengan kebutuhan industri di Eropa, mereka kemudian mengulangi daerah yang disinggahi menjadi daerah kekuasaannya. Mereka melakukan politik sejarahnya. Sudah? Dengar? Tidak. Oke, kita tukar pasangan. Bukan baca jawabannya, bukan baca pertanyaannya. Ya. Nona, baca pertanyaannya. Silakan. Apa tujuan awal bangsa Barat datang di Indonesia? Jawabannya Pada awalnya hanya untuk membeli rempah-rempah, namun dengan meningkatkan kebutuhan industri
Di Eropa mereka kemudian mengklaim daerah yang tinggal ini menjadi daerah kekuasaan. Mereka melakukan monopoli perdagangan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk pasangan yang baik, adik-adik sekalian, pertanyaan terakhir tadi adalah apa tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia? Jawabannya adalah pada awalnya hanya untuk membeli rempah-rempah pada awalnya. Namun dengan meningkatnya kebutuhan industri di Eropa, mereka kemudian mengklaim daerah yang disinggah menjadi daerah kekuasaannya. Mengklaim mereka menjadikan daerah itu menjadi daerah koloni atau daerah jajahan. Paham? Terima kasih. Apa ya? Pak Denson mulai. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah melakukan yang namanya make a match atau mencocokkan pasangan kartu pertanyaan dan jawaban. Kegiatan berikutnya adalah kita akan melakukan evaluasi, penilaian, latihan soal, post test untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi hari ini tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ataukah belum. Ya, soalnya adalah pilihan ganda. Soalnya adalah pilihan ganda. Oleh karena itu, Pak akan bagikan lembar kerja untuk kalian jawab setelah membaca soalnya. Soalnya kita di dalam di monitor ya. Paham? Siap? Posisi dulu tetap seperti ini. Oke? Oke. Siapkan alat tulisnya, tulis nama lengkap, kelas, ada yang belum dapat? Silakan lengkapi identitas terlebih dahulu. Identitas, nama, kelas, kemudian mata pelajaran. Biar tenang-tenang ini. Sudah? Sudah. Oke, baik. Ya, ada 10 nomor. Kerjanya masing-masing. Yang kerja sendiri. Tidak perlu melihat jawaban teman. Dan satu lagi, jaga ketertiban, tidak ribut. Siap? Siap. Nomor 1, 2. Nanti setelah selesai yang kedua, Pak next ke pertanyaan berikutnya. Silakan.
Belum? Belum. Sudah? Nah, berikutnya. Sudah? Sudah? Ya, oke. 5 dan 6. Sudah? Oke. Berikutnya nomor 7 dan 8. Terima kasih. Kayaknya gampang ini nomor 7 8 ini. Iya. Next. Sudah? Oke, lanjut. Bagian terakhir. 9 dan 10. Nomor 9 dan 10. Selesai? Selesai. Silakan dikumpulkan. Hari yang kumpul selesai sudah? Sudah? Terima kasih. Bantu dari belakang, bantu.
Baik, adik-adik sekalian, ini adalah bagian terakhir dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bagian terakhir. Semangat? Semangat. Pada bagian terakhir ini Pak mau buat kesimpulan singkat-singkat bersama kamu semua di sini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Materi apa? Tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya toh? Bahwa bangsa Barat ini adalah bangsa penjelajah, bangsa penjajah, bangsa pengembara karena mereka berlayar mencari daerah penghasil rempah. Tapi apa yang latar belakang mereka datang ke wilayah Indonesia ini? Karena yang pertama tadi adalah runtuhnya kemudian apa lagi? Ada perang salib. Jatuhnya kota Konstantinopel. Lalu ada yang mendukung berikutnya adalah karena penemuan ilmu pengetahuan baru, teknologi. Tadi ditemukan apa tadi? Kompas. Ya, ada kompas. Itu yang latar belakangi. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia apa? Apa tadi ada semangat keluarga? Apa itu? Gospel. Ya kan? Kemudian apa lagi tujuannya? Rempah-rempah sudah pasti tujuannya. Lalu apa lagi? Hubungan agama sudah pasti. Apa lagi yang tadi? Keinginan membuktikan bahwa bumi menjelajahi, ada rasa penasaran menjelajahi bumi ini, ya, mencari tahu rahasia tentang alam semesta ini, ya, membuktikan teori Kopernikus dan Galileo Galilei bahwa bumi ini bulat. Apa benar, ya kan? Lalu berikutnya, bangsa apa saja tadi? Bangsa Portugis, Oke. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bahan yang penting yang selalu kamu ingat, ya, supaya ke depan kalau ada yang dilupakan, ya bisa dia kembali baca kembali. Siapa tahu itu penting untuk kamu nanti. Adik-adik sekalian, tentu saja kita dari awal sampai dengan saat ini ada banyak yang kegiatan yang sudah kita lewati. Apa yang kamu paling suka dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oh ya, Rizky. Senang kami. Permainan tanya. Ada permainan tadi kan? Rizky bilang dia senang karena ada permainan, ada tanya, jawab, dan sudah temukan pasangan tadi. Pasangannya cewek atau cowok? Ya? Cewek? Ya, pasangannya cewek. Kalau pasangannya cowok juga lebih bagus. Pasangan cewek juga lebih bagus. Berteman kan? Ya, saudara-saudari. Ya. Rizky bilang dia senang karena ada permainan. Apa yang menjadi intisari dari pembelajaran kita hari ini tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Angkat tangan yang mau. Tessa? Oh ya, Tessa silakan. Dalam pembelajaran hari ini. Berdiri aja, berdiri saja. Dalam pembelajaran hari Suara ini. jadi lantang. Ya. Dalam pembelajaran kita hari ini tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kita dapat mengetahui negara-negara atau bangsa mana saja yang pernah menjajah bangsa kita tercinta ini, yakni bangsa Indonesia. Dan kita mengetahui berapa perkembangan apa saja yang dibawa oleh bangsa Barat ke dalam bangsa Indonesia sampai negara kita menjadi negara kebangsaan. Terima kasih Tessa. Tepuk tangan untuk Tessa. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih karena sudah menjadi bagian penting dari pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini menjadi suatu hal yang berguna untuk kita. Ya. Berikutnya, Pak akan sampaikan pembelajaran kita untuk pertemuan
minggu depan, karena hari ini kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ke Nusantara. Minggu depan itu kita akan mempelajari tentang perebutan kekuasaan, hegemoni kekuasaan bangsa Barat di Indonesia, perebutan kekuasaan dan hegemoni kekuasaan bangsa Barat di Indonesia. Nah, di situ nanti ada VOC-nya, kemudian bagaimana perusahaan dagang VOC itu menjadi perusahaan dagang yang berperan penting dalam perdagangan, kemudian persaingan antara VOC dengan perusahaan-perusahaan dagang asing lainnya, seperti dengan perusahaan dagang milik Inggris, kemudian bagaimana hubungannya dengan wilayah-wilayah di Nusantara dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya, saya Pak ambil spidol yang lepas di belakang. Ya, jadi itu untuk pelajaran minggu depan ya, tentang hegemoni kekuasaan bangsa Barat di Indonesia. Dengan demikian maka pertemuan kita hari ini akan segera berakhir. Harap semuanya dalam keadaan sehat selalu, siap diri untuk mata pelajaran berikutnya. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita pada hari ini, saya Pak minta kamu salah satu untuk pimpin kita dalam doa untuk siapa yang bersedia? Oh ya, silakan. Siapa nama? Bulan. Ayo mari kita semua berdiri untuk doa. Atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, mulai dari kegiatan kami tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau menutup kegiatan kami ini, berkatilah kami agar materi yang kami dapat hari ini berguna bagi kami. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Silakan duduk, tenang ya. Baik, sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, siap.